Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Kompasiana. Selamat bertemu kembali dengan Om Jai, guru blogger Indonesia. Hari ini Om Jai akan berbagi tips mengapa Om Jai bisa menulis setiap hari di Kompasiana. Yuk sambil kita menikmati sarapan bubur. Nyam, nyam, nyam. Nah, teman-teman yang Om Jai sayang dan banggakan, jadi rahasia Om Jai dapat menulis setiap hari adalah di sini. Ya, setiap hari Om Jai menulis, ya. Dan biasanya kalau Om Jai nggak sempat menulis, itu karena internet mati atau Om Jai sakit. Nah, tapi biasanya Om Jai sakit juga masih bisa nulis. Nah, ini contoh tulisan Om Jai bulan Agustus tahun 2024. Ya, bagaimana Om Jai menulis? Ya, setiap hari. Mulai akhir Agustus kita lihat ya, bagaimana cara meningkatkan nilai literasi numerasi ini yang baca sampai 2516. Lalu tanggal 30 Agustus 1169, ya kisah Om Jai, guru penggerak. Lalu 29 Agustus belajar dan berbagi ilmu tentang guru influencer di Five Hotel, ya, dan residen Bandung, di mana Om Jai diminta jadi narsum. Lalu cerita Om Jai tentang pilkada. Alhamdulillah Om Jai terpilih menjadi petugas KPPS dan sekaligus koordinator KPPS di RW 10. Lalu kisah Om Jai, 7 tips agar menjadi guru yang paling disenangi siswa. 27, wah ini masih sempat 2 kali ini artikel. Kisah Om Jai mengapa kita menulis. Ya, jadi teman-teman, tulisan-tulisan Om Jai biasa-biasa aja, tetapi pembacanya lumayan. Liputan upacara bendera di SMP Lab School Jakarta. Ini ada 644. Kayaknya bakal terus nambah nih. Terus ini Om Jai belajar membuat makanan sayur nangka dan tahu menjadi lezat dengan bawang putih. Nah, ini memenuhi tantangan Kompasiana. Lalu tanggal 25 Agustus juga Om Jai menulis apa saja sih yang kamu rasakan dari berjalan kaki setiap hari. Nah, ini memenuhi tantangan topik pilihan Kompasiana. Tanggal 25 Agustus juga Om Jai menulis masih ada kasta dalam dunia pendidikan kita. Nah, ternyata memang benar gitu ya. Masih ada kasta dalam dunia pendidikan. Hal ini Om Jai lihat secara nyata dan memang harus kita benahi. Nah, tanggal 24 Agustus Om Jai menulis politik itu dikit. Ini cerita pengalaman Om Jai bagaimana politisi yang awalnya membela Wong Cilik menjadi orang yang licik. Jadi dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, di sini ada yang namanya pemberian penghargaan rencana kesetiaan bagi guru dan tendik Lab School UNJ. Alhamdulillah Om Jai sudah menjadi guru di SMP Lab School Jakarta lebih dari 30 tahun. Nah, ini udah 957 pembaca. Lalu ketika jadi narasumber di SMA Negeri 16 Jakarta Utara, Om Jai mendapat buku Jalan Bahagia, diberikan oleh seorang guru yang istrinya sekaligus penulis bukunya sudah tiada. Nah, beliau minta dibuatkan resensi bukunya, Om Jai bikin. Nah, ini tulisan Om Jai bersama Pak Acep di Lab School tentang kasta tertinggi seorang guru, sebuah penghormatan terhadap peran dan dedikasi. Nah, itu udah 1500. Jadi ternyata nulis tentang kasta tertinggi seorang guru masih banyak pembacanya. Lalu 22 Agustus, tantangan dan masalah adalah bahan bakar
kesuksesan. Jadi bagaimana Om Jai menjadi seorang guru sekaligus motivator agar kita menjadi orang sukses di masa depan. Tanggal 21 Agustus Om Jai diminta menjadi narasumber di SMA Negeri 18 Jakarta Utara, di mana Om Jai diminta memotivasi adik-adik SMA Negeri 18 Jakarta Utara untuk meningkatkan literasi dan numerasi, khususnya di bidang numerasi, perhitungan angka-angka. Nah, mengapa ada ANBK di sekolah? Nah, ini tanggal 20 Agustus ya, asesmen nasional berbasis komputer. Lalu tulisan Om Jai berikutnya, bagaimana meningkatkan nilai numerasi siswa SMA. Ini ada 1033, silakan teman-teman baca, udah lebih dari 1000 yang baca. Lalu mengukir sejarah di IKN Nusantara, liputan khusus M. Yahya, APKS PGRI Jatim. Jadi waktu Om Jai ke IKN, ketemu Pak Yahya kebetulan tinggal di Kalimantan Timur, di Samarinda, dan beliau bisa meliput secara langsung IKN. Nah, lalu berkali kita gagal, lekas bangkit dan cari akal. Ini adalah tulisan motivasi ya dari Om Jai untuk siswa-siswi Om Jai, peserta didik Om Jai, agar semangat. Ya, walaupun mungkin gagal jadi OSIS, jadi pengurus OSIS, jadi pengurus MPK, mereka tetap berkarya, tetap semangat menjadi siswa Lab School, SMP Lab School Jakarta. Nah, ini tanggal 17 Agustus adalah liputan kegiatan lari lintas juang, OSIS SMP Lab School Jakarta, di mana kita start di SMP 236 Jakarta Timur. Lalu Om Jai cerita tanggal 17 Agustus itu ya, habis sholat subuh Om Jai nulis kiat sukses menjadi penulis dan menerbitkan buku. Tanggal 16 Agustus liputan kegiatan lari pagi Jumat di SMP Lab School. 15 Agustus guruku pahlawanku, cerita Om Jai tentang kegiatan alumni yang mengundang para gurunya, baik yang sudah pensiun atau yang masih aktif. Nah, ini kisah Om Jai dengan sahabat Om Jai, Pak Suhartanto, maafkan lalu lupakan, ada yang tenang. 14 Agustus Om Jai mengikuti kegiatan lab bicara yang keren di SMP Lab School, kumpulan karya tulis yang terpilih dari 200-an orang siswa menjadi 10 orang siswa. Nah, ini keren. Nanti videonya bisa lihat, ini udah 1948 membaca. Liputan kegiatan pramuka tanggal 14 Agustus dan lomba persiapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di SMP Lab School. Lalu 13 Agustus persiapan lari lintas juang, kita ke Pulau Mas lari, dan Om Jai bagian perlengkapan, menyiapkan konsumsi aqua, minum, dan cemilan di mobil. Nah, ini kegiatan Kompasiana. Ya, waktu itu Mbak siapa yang di Jerman yang seneng traveling, kita diajak untuk jalan-jalan kaki di sekitar Museum Kemerdekaan, membayangkan hidup tanpa simbol. Lumayan jalan kaki ini kita nih berempat ya, blogger-blogger Kompasiana. Lumayan udah 466. Nanti kalau yang belum baca silakan juga. Nah, ini adalah kegiatan penutupan kegiatan belajar menulis Nusantara PGRI gelombang 31. Pegiat literasi membangun negeri. Menulis adalah sebuah kebutuhan. Ya, jadi kalau kita sudah menjadikan menulis sebagai sebuah kebutuhan, maka menulis itu tidak jadi beban. So, itu yang Om lakukan. Lalu tanggal 11 Agustus ada rapat kerja ekstrakurikuler di SMP Lab School. Kita ada 34 ekstrakurikuler. Terus kita jalan-jalan nih, tanggal 10 Agustus walking tour napak tilas dan detik peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, enak juga bersama teman-teman Kompasiana lainnya. Lalu tanggal 9 Agustus Om Jai nulis tentang build up your confidence in public speaking. Ya, jadi kegiatan kita setiap Jumat malam Sabtu ada kegiatan public speaking secara online, dan itu gratis dengan sertifikat 40 jam. Nah, tanggal 9 Agustus Om Jai lari pagi
mengelilingi kampus bersama anak-anak SMP Lab School, lalu meliput kampus UNJ yang semakin keren dan megah. Alhamdulillah ada sahabat Om J, Pak Otip Satibi, diangkat menjadi guru besar UNJ. Nah, tanggal 8 Om J jadi narasumber di Muhammadiyah UHAMKA, FKIP UHAMKA, di mana Om J menyampaikan materi menyiapkan guru masa depan. Nah, ini tanggal 8 Agustus. Lalu 8 Agustus juga Om J nulis untuk mengkritik admin Kompasiana karena teman-teman yang biasanya dapat GoPay nggak dapat GoPay karena kesalahan kebijakan dari admin Kompasiana. Ketika GoPay Kompasiana menjadi cerita horor, bukan honor ya. Jadi kasihan juga teman-teman yang rajin nulis, pembacanya banyak, yang membawa view pembaca Kompasiana, yang rajin diviralkan ke medsos, justru malah tidak mendapatkan GoPay. Harusnya mereka yang sudah memberikan nama baik buat Kompasiana, dia mendapatkan hari buat penghargaan. Nah, ini adalah tulisan Om J tentang cegah cyberbullying. Itu kita ada guru motivator literasi digital, dan ini foto ketika Om J di wisuda bersama Ketua Jurusan Profesor Dr. Muhammad Soekarjo. Alhamdulillah tanggal 7 Juni 2022 Om J di wisuda menjadi doktor teknologi pendidikan. Lalu tanggal 7 Agustus menyiapkan calon pemimpin masa depan, ya, di mana Om J cerita bagaimana menyiapkan calon pemimpin masa depan. Dan 6 Agustus bagaimana menyiapkan guru di masa depan, itu materi Om J yang disampaikan di UHAMKA, mendidik untuk generasi emas Indonesia, bukan generasi cemas. Nah, ini tanggal 5 ini kisah nyata Om J di satu pena. Jadi ada videonya, ternyata banyak juga yang nonton. Alhamdulillah, dari menulis di blog akhirnya masuk ke layar kaca. 5 Agustus mengajak siswa sholat berjamaah di masjid karena ini menjadi program wajib di SMP Lab School Jakarta. Lalu tanggal 4 ini terinspirasi dari seorang teman yang menulis status di Facebook, guru tua pasti diterima kerja kalau memiliki 7 perlengkapan sekolah ini. Nah, lalu 3 Agustus media sosial menyatukan keluarga kami, ini kegiatan arisan di rumah Om Jai, arisan keluarga besar Muhammad M. Adi Miati. Nah, ini 2 Agustus kegiatan Jumat Berkah di Masjid Baitul Ilmi, di mana kita membagikan makanan dan minuman makan siang untuk para jemaah. Nah, pagi hari olahraga di kampus, ada apa di kampus UNJ Rawamangun, dan Om J senang semakin banyak guru atau dosen di kampus UNJ menjadi guru besar. Nah, ini ketika Om J jalan menyeberang halte UNJ, ada gak spanduk menulis tangkap segera bandar judi online penghisap darah rakyat. Tuh. Jadi ini memang judi online sudah mengkhawatirkan. Jadi teman-teman, inilah yang Om J tulis sepanjang bulan Agustus. Tapi Om J nggak tahu apakah tulisan-tulisan ini akan mendapat GoPay atau tidak. Yang penting menulis saja. Karena dengan aturan yang baru, Om J harus menulis yang tulisannya sesuai dengan selera admin. Jadi selera adminnya tuh kalau nggak selera admin ya nggak dipilih jadi ketua utama. Tapi nggak apa-apa lah. Berarti Om J doakan admin Kompasiana naik gaji dan naik haji buat yang beragama Islam. Mudah-mudahan bisa bekerja lebih profesional di ulang tahun yang ke-16 ini. Admin-admin timnya khususnya yang muda-muda itu lebih teliti, lebih detail, terutama dengan Kompasiana. Jadi teman-teman, Om J mau menceritakan rahasia mengapa Om J bisa menulis setiap hari. Jadi biasanya Om J menyimpan tulisan itu di menu draft. Ya. Simpan dulu, misalnya Om J menulis setiap hari di Kompasiana. Apakah ada dampaknya? Ini edit. Ya. Ini udah kita tulis dulu nih awalnya nih. Nah, ini kita kan sekarang bulan ini Kompasiana akan memberikan penghargaan double kaliwat katanya dalam bentuk video. Makanya Om J sekarang bikin video nih. Om J menulis setiap hari, nah dibetulin nih sekarang. Jadi ada saatnya edit tulisan. Kalau teman-teman sudah menulis,
di Kompasiana, apakah ada dampaknya? Apakah ada dampaknya bagi pembaca? Dibetulin aja nggak apa-apa. Hmm. Apakah ada dampaknya bagi pembaca? Om J menulis setiap hari di Kompasiana. Apakah ada dampaknya? Ini sengaja Om J gedein ya bagi pembaca. Pembaca. Om J kasih ini bold, tebel. Nah, inilah kisah Om J kali ini tentang kegiatan Om J menulis setiap. Nah, setiap. Jadi ketika kita menulis di Kompasiana itu jangan langsung tayang, nah, dibaca ulang. Supaya apa? Supaya tulisan kita enak dibaca. Semoga bermanfaat buat Anda yang sedang belajar menulis. Jadi tulisan itu jangan langsung Anda publish. Simpan aja dulu. Oh, duduk. Motor chat. Jangan langsung Anda tulis. Ya. Edit dulu. Kayak supaya apa? Supaya enak dibaca. Ya, pembaca jadi senang baca tulisan kita. Nah, dalam era digital dan global, amin global dan global, saat ini menulis telah menjadi salah satu cara efektif untuk mengekspresikan pikiran, berbagi pengetahuan dan menjalin komunikasi dengan banyak orang. Nah, bisa aja nih kita kasih satu enter supaya nanti di Kompasiananya pembaca nggak terlalu ngap ketika membaca artikel kita. Salah satu sosok yang konsisten dalam penulisan online adalah Om Jai. Om Jai. Nah, ini yang ngetik sebenarnya bukan Om Jai, sorry ya. Ini yang ngetik ChatGPT. Ya, kecerdasan buatan chatbot. Nah, dengan ChatGPT ini sebenarnya menambah kemudahan bagi seorang penulis atau blogger untuk menulis di Kompasiana. Tapi tulisan buatan manusia sama tulisan buatan Allah ya beda. Makanya ini harus diedit. Dan Om J telah membuktikan kominya dengan menulis setiap hari di Kompasiana. Oh. Alhamdulillah sudah 16 tahun. Menulis di Kompasiana. Mulai bergabung 22 November 2008. Cek ya, benar nggak sih Om Jai? Bergabung di Kompasiana 2028. Yang sudah senior ya. 22 November 2028. Udah ada senior benar Om Jai ya. Nah, ini bisa di bold bahwa Om Jai memang sudah mulai bergabung tanggal 22. Mungkin dari admin Kompasiana cuman Mas Nurul aja yang dulu udah bergabung ya. Nurul. Mas Nurul loh. Siapa Om Jai? Oh, siapa Om Jai? Ini mohon maaf ya teman-teman admin. Om Jai atau yang dikenal sebagai Dr. Wijaya Kusuma adalah seorang pendidik dan penulis yang telah menginspirasi banyak orang melalui tulisan-tulisannya. Beliau tidak hanya menulis tentang pendidikan, tetapi juga berbagai tema lain yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui Kompasiana, Om J berbagi pengalaman, ide-ide kreatif yang mampu menggugah semangat pembaca. Nah,
Hari ini Om Jai kesiangan bangun. Om Jai kesiangan bangun. Sehingga Om Jai baru sampai sekolah pukul 06 06.35 WIB. Biasanya sebelum jam 6 udah sampai. Biasanya sebelum pukul 06 WIB Om Jai sudah sampai lab school Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, ini ada fotonya nih. Ternyata susah. Ternyata hampir tidak kebagian tempat parkir mobil yang padat. Mobil pemocil. Nah, ini seperti ini. Jadi kita menulis yang keseharian-harian aja, yang keseharian. Nggak usah yang berat-berat. Walaupun Om Jai dokter teknologi pendidikan, Om Jai nggak nulis secara ilmiah, sengaja menulis secara alamiah. Hal ini dilakukan agar Om Jai bisa berbagi ilmu kepada teman-teman lainnya. Nah, dari kecerdasan buatan ini ada 4 poin penting supaya lebih enak dibaca dan tidak kopas, ada pikiran kita sendiri, maka disesuaikan dengan baletnya Kompasiana, meningkatkan kemampuan menulis. Ya, dengan konsisten, terus berbagi pengetahuan. Boleh dibuat nggak? Boleh. Meningkatkan, berbagi pengetahuan. Ini dibuat pun. Nah, terus yang ketiga, membangun komunitas. Melalui tulisannya Om Jai membangun jaringan dengan sesama penulis dan pembaca. Alhamdulillah sekarang banyak kenal teman-teman penulis dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Wah, padahal kita belum bertemu secara langsung ya, tapi rasanya seperti udah kenal. Nah, terus nanti dampak tulisannya gimana? Nah, dampak tulisan Om Jai itu satu. Dampak tulisan Om Jai di Kompasiana itu dahsyat. Tuh. Boleh dong dikasih ini, dikasih apa? Bold, karena memang dasar. Ya, dampak tulisan Om Jai dahsyat. Komunitas ini dibetulin dulu, lalu ini ada refleksi. Jadi ini ada 4 sebenarnya: meningkatkan kemampuan menulis, berbagi pengetahuan, membangun komunitas, refleksi diri. Dampak susah Om Jai itu dahsyat. Ya. Dasarnya di mana? Om Jai dapat Gopar. Tulisan Om Jai tidak hanya menarik perhatian banyak pembaca, tapi juga memberikan inspirasi bagi pembacanya. Boleh dong diginiin mutu. Ya mudah-mudahan dijadiin artikel Kompasiana, artikel utama. Tapi nggak tahu artinya suka apa enggak, ini kan selera admin ya. Jadi ya kita serahkan aja pada pembaca. Banyak orang yang merasa terinspirasi untuk mulai menulis setelah membaca artikel-artikel ya. Gile, ChatGPT. Makasih ya chatbot. Ente emang pinter untuk membuat hidung Om Jai senat-senut. Komitmennya untuk menulis setiap hari membuktikan bahwa dengan dedikasi dan konsistensi, siapapun dapat mencapai tujuan mereka dalam menulis. Oleh karena itu, ingatlah selalu mantra ajaib Om Jai.
Menulislah setiap hari. Dan buktikan apa yang terjadi. Nah, ini. Om Jai udah membuktikan. Menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang kesimpulannya. Penutup. Dan kesimpulan. Input tunggal gambar. Gopay. Gopay yang diterima Om Jai setiap bulan. Duplik. Ya, nulis kompasiana nih. Cuman dengan ketentuannya sekarang, ya banyak teman-teman Om Jai termasuk Om Jai sendiri yang biasanya dapat. Nah, ini tidak dapat karena kebijakannya yang kurang tepat. Tidak salah tapi kurang tepat. Ya, ya mudah-mudahan kita doakan Army Kompasiana naik gaji, yang Islam naik haji dan kerjanya lebih semangat. Ya, ini tanggung jawab Mas Nurul nih sebagai CO. Ya. Nah, di sini Om Jai menambahkan foto. Foto apa ya? Yang belum ada deh. Yang belum ada. Yuh. Ya, sebenarnya eh, ini foto ini aja deh. Dulu banyak banget foto ya. Nah, ini foto Om Jai lagi ngawas. Dokpri. Om Jai lagi ngawas PSP. PSB SMA Level. Nah, ini foto Om Jai waktu mengawas penerimaan siswa baru di SMA Level Jakarta. Nah, nah, sekarang berikutnya bagian penutup. Om Jai adalah contoh nyata dari kekuatan menulis setiap hari. Setiap hari. Tambahin dong. Kalau saya chat GPT nggak pinter-pinter amat ya. Dengan menulis setiap hari di Kopasana, Om Jai tidak hanya mengembangkan diri, Om Jai tidak hanya mengembangkan diri, tapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Nah, supaya nggak terlalu padat, ya cukup 2 baris saja. Dibikin 2 baris. Sebenarnya bisa jadi satu alinea gitu ya, panjang. Cuman bagi yang baca setelah masuk di Kopasana, apalagi bacanya lewat handphone, itu jadi panjang. Orang udah malas duluan. Cut sambil makan bubur yang tidak diaduk. Ya, jadi Om ini termasuk penggemar bubur yang makannya tidak diaduk. Padahal dalam perut juga ntar diaduk gitu ya. Hmm. Nah, ini udah bagian akhir. Tinggal nulis di sini. Demikianlah kisah Om Jai tentang. Nah, kembali ke judul di atas ini. Cukup pas. Izin Om Jai minum dulu. Hmm. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Broto yang sudah ngasih teh sosro ke Om Jai. Nah, ada nyangkut ayamnya. Nah, ini demikianlah kisah Om Jai. Kali ini tentang Om Jai menulis setiap hari di Kompasiana. Apakah ada dampaknya bagi pembaca? Tentu saja ada dampaknya. Terbukti
banyak yang membaca tulisan Om Jai di Kompasnya. Alhamdulillah selalu lebih dari 100 pembaca setiap artikelnya. Pembaca juga dapat memberikan komentar di artikel Om Jai. Nah, ini pembaca juga dapat memberikan komentar di artikel. Nggak terasa tuh udah 498 kata. Jadi sekarang tinggal penutup, dan biasanya Om Jai tutup dengan salam blogger persahabatan. Jadi Om Jai nggak mau cari musuh, tapi nyari sahabat. Om Jai, kakek Jai, guru blogger Indonesia. Guru blogger Indonesia. Kenapa guru blogger Indonesia? Karena Om Jai menulis di blog dan disampaikan seluruh Indonesia, bahkan dunia. Nanti satu ketika Om Jai mau nulis juga dalam bahasa Inggris. Tulisan-tulisan ini sudah banyak yang mulai dibukukan. Terakhir, kisah Om Jai 50 tahun menjadi manusia. Nah, ini nanti Om Jai juga akan nulis, ya. Tapi belum sempat aja jadi buku, ya, jadi buku. Karena menulis buku itu harus serius. Dan Om Jai harus edit kembali tulisan-tulisan Om Jai di Kompasana. Nggak terasa udah 512 deh. Ya. Nah, ini linknya jangan lupa kita bold, kita kasih link supaya bisa dibuka, sehingga nanti mengarah ke blog pribadi Om Jai. Nah, gitu ya teman-teman. Udah mulai tuh. Ini Om Jai menulis setiap hari di Kompasiana. Apakah ada dampaknya bagi pembaca? Inilah kisah Om Jai kali ini tentang kegiatan Om Jai menulis setiap hari di Kompasiana. Semoga bermanfaat buat Anda yang sedang belajar menulis. Nah, ini bisa diambil nih untuk dijadikan teaser. Teaser itu kalimat utama supaya orang membaca tulisan kita. Nah, setiap hari. Udah, karena cuma 150 setiap hari. Setiap harinya. Ya, pas 150. Om Jai menulis keywordnya setiap hari. Kompasiana. Ya, jadi ini diambil dari judul keyword ini. Usahakan tidak lebih dari 6. Maksimalnya 6. Tapi kadang-kadang Om Jai lebih itu. Apa menulis setiap hari? Apakah ada dampaknya bagi pembaca? Oh, 16 tahun Kompasiana. Kompasiana. Kemarin tuh ada artikel sebentar ya, kita lihat topik pilihan. Nih, topik pilihannya tuh tagnya apa ya? Kita lihat dulu tagnya. Ini ada ragam bubur, nanti bisa makan bubur. Siap. Apa janji pas nah ini? Kita lihat ya. Tagnya kirim tulisan itu apa sih? Tagnya. Kita lihat. Oh, 16 tahun Kompasiana. Ini kita ambil aja. Hmm. Hmm. Sponsor Z.
Jadi apa tadi? Ini di hide dulu nih supaya nggak head votingnya. 16 tahun Kompasiana. Oh, pakai spasi. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini udah jadi draftnya dan kita akan memasukkan videonya. Simpan. Ya, udah simpan ya. Sekarang kita kembali lagi eh, untuk Zoom. Dulu, mana Zoomnya tadi?